Lagi teman-teman media, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dong untuk seluruh cast dan juga filmmakers dari film Mantra Surugana. Ini menarik dan luar biasa. Tadi kita nonton dalam satu studio ini dari menit awal tidak dikasih nafas dari ketegangannya nih. Dan kita pengen pertama mungkin pengen kayak jajaran eksekutif produser juga yang udah hadir di sini. Ada Bapak Suparditan, Ibu Shirley Kosasi dan juga Bapak Felix Hamdani. Makin dekat dengan tayang yang akan ditonton oleh seluruh penonton di Indonesia. Dan tadi reaksi teman-teman nih luar biasa juga. Harapannya sebenarnya apa? Yang nanti kan ternyata pada saat kita tonton waktu pas press count pertama kita belum tahu, dan pada saat tonton full ternyata value dan maknanya ini dalam banget dari cerita ini. Dari jajaran eksekutif produser Bapak Suparditan mungkin yang terlebih dahulu, apa Pak sebenarnya harapannya untuk penonton Indonesia setelah nanti menyaksikan film Mantra Surugana ini? Silakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih ya pertama-tama udah join, udah hadir di sini gitu ya. Kami dari segenap produser, tim, sutradara, eksekutif produser, semua bintangnya di sini mengucapkan terima kasih ya. Jadi sama tadi komennya. Jadi pertama kali saya lihat juga ya cukup kaget dibanding yang sepotong-sepotong yang saya lihat gitu ya. Oke, jadi harapannya apa pada waktu membuat film ini gitu ya. Jadi kami berpikir selain film itu sebagai sarana untuk entertainment, tapi isi daripada film itu juga cukup memberikan makna buat ini ya, buat penonton ya. Dan ketiga, yang utama adalah adakah nilai lokal yang dapat kami angkat. Ya kebetulan kali ini kami angkat untuk Sunda, kebetulan saya dari Bandung gitu ya. Tapi bukan karena itu jadi buat pindah oke Sunda gitu ya. Tapi setiap kali mungkin nanti film yang akan dibawakan ada unsur lokal yang kami bawakan, ada hal belakang pendidikan, value yang bisa dibawa ya. Dan yang terakhir ya tentu entertainmentnya gitu ya, sehingga ada sesuatu yang dibawa pulang setelah menonton film ini. Yes, itu ya. Tepuk tangan dong untuk Bapak Suparditan. Terima kasih ke Ibu Shirley. Kalau Ibu Shirley gimana melihatnya optimismenya dari Mantra Surugana ini Bu, di minggu depan akan tayang di seluruh Indonesia nih, silakan. Tes. Oh iya, sebenarnya sama dengan Pak Supardi tadi. Mungkin pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Mudah-mudahan tadi nggak sempat napas ya pas nontonnya. Oke, mungkin ada yang sedikit loncat atau tiba-tiba kanan kiri kita bergandengan. So pada saat menyiapkan film ini mungkin nanti ceritanya udah banyak banget terkumpul, ada di Mbak Ervina, ada di Mas Sunu dan juga teman-teman cast di sini. Nanti behind the scene-nya sangat seru. Saya percaya bahwa semua teman-teman di sini menikmati pembuatan film ini, dan misi dari film ini juga banyak sekali, bukan hanya untuk menyajikan film yang baik untuk ditonton oleh semua orang, film yang bisa dinikmati dan bikin kita punya experience baru pada saat datang ke bioskop dan nonton Mantra Surugana. Tapi pesan moral di dalam, terus how we have to peduli sama diri kita sendiri, itu juga menjadi salah satu message di dalam film ini. Yang mudah-mudahan lagi-lagi semua penonton mudah-mudahan bisa membawa pulang itu dan reflect untuk kedepannya. But at the end of the day, thank you banget. Harapan kami besar sekali terhadap film ini karena ini adalah karya terbaik kami saat ini yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, gitu loh. So, enjoy dan tolong diajak handai taulannya nanti. Siap, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Bu Shirley. Terima kasih Bu Shirley. Pak Felix, setelah melihat hasil jadinya kita kaget di sini dari awal, gak nafas dan lain-lain. Lihat kerjasama dari semua tim yang luar biasa, dari produser, sutradara dan pemain, sehingga membuat satu package yang sangat baik. Dan mudah-mudahan ini bukan akhir, tapi merupakan awal dari suatu keberhasilan di studio Peregrine. Mudah-mudahan kita semua akan membuat film yang lebih spektakuler dari yang sekarang. Nah, saya percaya hari ini merupakan hari yang baik untuk menonton film Mantra Surugana. Semoga semua di sini merasakan ketegangan, dan marilah kita bertegang-tegang dan mengajak ya teman-teman untuk menonton. Ya
harapan kami sih semoga dari pesan-pesan film ini ada hal-hal baik juga tentunya yang bisa kita dapat. Jadi kalau kita berpikiran baik, berbuat baik, ya. Juga tadi pesannya juga sangat dapat, kita ini meramunya dengan sangat seimbang gitu Mbak. Itu gimana diskusinya? Pasti diskusinya panjang, tapi boleh ceritain ke teman-teman media. Silakan Bu Ervina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ketiga kali kita. Mudah-mudahan dikasih umur panjang ya. Amin. Dan sehat ya. Jadi menariknya gini, kita itu kan besar dari budaya tabu ya. Kalau waktu kita kecil kan dibilang, cukup bisa diterima, dibawa pulang, dibicarakan, menjadi tontonan yang selalu diingat. Itu aja sih harapannya. Tepuk tangan dong untuk Bu Ervina, emang luar biasa. Jadi awal kita ketemu dengan teman-teman media, ya ini pesan-pesan optimis ini yang membuat kita ternyata pas nonton sepuas itu Bu Ervina. Hadir di screening media dan di acara gala premier kita ini, kalau saya sebenarnya menambahkan aja bahwa value tadi udah banyak yang bagus disampaikan produser dan IP. Membuat sebuah film horor itu sebenarnya memang sulit, tidak mudah. Membuat sebuah film yang baik dan benar itu sangat tidak mudah, bukan kita mengejar bagusnya ya. Dan semua ramuan tadi juga yang disampaikan Bu Ervina juga kita lakukan juga dari segi teknis, tahapan development kreatif dan bahkan sampai workshop dengan para talent. Menarik, semua ini punya energi yang baik, punya semangat yang membuat sebuah karya ini menjadi sebuah film horor yang tidak biasa gitu. Nah itu challenge yang kita bawa pada saat produksi, dan alhamdulillah dengan kolaborasi yang baik, dengan macam-macam banget ininya ya, tantangan. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya setelah menonton film? Capek kayak lari-larian. Sebenarnya kita pemain juga dari tadi kita udah mulus-mulus apa ya? Oke. Untuk karakter Arum sebenarnya mungkin singkat tapi dalam banget. Itu memang cukup berat ya gitu, karena tadi seperti Ren yang bilang karakter Arum ini misterius, tapi pun itu udah dipupuk banget sih kita semua semua pemain benar-benar ngelakuin game, reading itu dalam banget. Jadi ketika waktu kita syuting pun berasa sih semuanya, semua elemen yang ada di situ sangat-sangat membantu gitu. Jadi kayak direct dari Mas Sunu pun yang kayak ya udah luapin aja semua pokoknya ada trauma apapun itu yang di dalam yang pernah kamu rasain, keluarin. Wow. Gitu. Jadi karena pasti aku yakin setiap orang punya trauma masing-masing. Iya. Kita nggak pernah tahu apa. Kadang kita nggak ceritain gitu. Tapi kalau lagi apa ya, kebetulan wadahnya. Jadi kadang yang mungkin orang nggak tahu di belakang apa, tapi bisa jadi bumbu di sini. Dan menjadi emosi yang pas saat memerankan karakter Arum ya. Semoga tersampaikan juga untuk para penonton ya. Tepuk tangan dong buat Rani ya, luar biasa. Jadi pokoknya selalu always be kind to other people. Grup sama cewek-cewek itu kayak sebenarnya mereka nih nggak kayak cewek juga sih kalau nongkrong gitu, kayak asik-asik aja, jadi kayak cowok juga omongannya, kayak pembahasannya, serunya tuh semua kayak cowok, jadi kayak gue asik-asik aja waktu nongkrong sama mereka. Ya gitu, terus kayak ya bisa dilihat juga sih Reza di sini kayak paling bangsat bisa dibilang. Itu dia. Kayak nutupin sesuatu gitu. Tapi sok tough lah di depan teman-teman ceweknya ini, tapi pasti itu dia takut banget kayak gitu ya. Itu juga karena bisa sampai gue masuk ke karakter Reza juga karena teman-teman cast di sini, bantu dari sutradara, semua tim di sini. Ya, terima kasih banget untuk semuanya udah ngebantu. Siap, Rafael ya. Kabarnya sampai kemarin Ael masih gini-gini di besi. Karena masih ke bawah karakter Reza. Selanjutnya kita juga ada Cindy Nirmala, tepuk tangan buat Cindy Nirmala. Saya takut beneran loh saat tadi kamu baca mantranya. Sini, wow, jadi suruh karena di sini beberapa kali ketemu dengan teman-teman media kan kita masih merahasiakan itu. Tapi mereka setelah menonton dan akhirnya tahu apa kendala tersulitnya saat memerankan Surganya. Silakan. Semuanya sulit ya, nggak bisa pilih satu. Yang paling aku ingat gitu, yang mungkin akan aku ingat terus,
Itu make upnya sih Wah, kebetulan ya. iya sih. Karena kalau bisa kalau kalian tadi merhatiin itu bener-bener Surugana itu apa ya, kayak setengah telanjang gitu ya. Ya, ya. Itu disclaimer ya, itu semua prostetik semua. Oke. Itu prostetik semua. Itu make upnya tuh bisa makan waktu 5 sampai 7 jam Untuk mempersiapkan make up untuk aja tuh. mempersiapkan Surugana, gitu. Tepuk tangan dong, perjuangannya luar biasa Kalau buat tim ini. make up apa kita keren banget. Iya. Itu yang paling akan aku ingat ya gitu. Itu dan Surugana ini nggak pernah ngomong pakai bahasa Indonesia. Nah, itu dia. Itu yang paling sulit juga gitu. Ketika aku harus menghafalkan mantra-mantra atau berbicara aja gitu ke sama anak-anak ini. Kebetulan aku orang Jawa bukan orang Sunda, itu udah susah banget. Kemudian ini Sundanya juga Sunda kuno. Itu sih tantangan yang gimana aku harus menghafal ini dan harus tahu artinya apa, aku ngomong apa, nggak boleh sembarang. Maksudnya kayak aku harus tahu dong itu kalimat artinya apa gitu. Sedangkan aku sama sekali buta tentang bahasa Sunda gitu. Ini jadi menambah ilmu juga buat aku gitu ketika proses ini. Anyway, Ail ini beneran penakut loh anaknya. Jadi ketika kita lagi take, dia kaget gitu, dia takut gitu. Jauh-jauh gitu. Dia beneran takut. Siap, sini di tepuk tangan dong. Dan tadi saya sempat tanya sebelum para guest datangnya, ada yang sedikit hafal ya tadi mantranya ya. Coba. Boleh nggak depan langsung depan Surugananya, coba dikit. Iya coba. Ini orang Sunda juga katanya relate banget ya, ada aing hafal. Udah hafal karena berkali-kali. Siap, terima kasih. Selanjutnya kita punya Sita Marino, tepuk tangan buat Sita Marino. Ini ya baru nih, pesannya juga luar biasa karakter kamu nih. Kalungnya masih dipakai nggak yang di karakternya? Ini gimana beban loh ngelihat tragedi banyak banget karakternya di sini. Silakan Tantri. Tapi yang sebenarnya yang seru dari Tantri itu adalah Tantri dapat menyaksikan semua masa-masa kelam mereka gitu. Iya. Jadi aku bisa tahu apa yang sebenarnya buat mereka menjadi seperti sekarang. Dan juga yang aku sangat suka dari film Mantra aja kali ya. Iya. Karena di sini setiap pemain itu punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi nggak cuma satu orang, nggak cuma 2 orang, tapi semua pemain di sini tuh ada cerita yang mereka sembunyikan gitu. Itu yang buat aku menarik gitu sih. Jadi sulitnya, kalau agak sulitnya gimana tuh pada? Karena sering banget tadi kemasukan kan. Saya takut kalau udah Sita Marino udah nunduk, Desa. Ini masih Sita apa udah? Iya, takut katanya pening gitu. Itu gimana tuh ngejaga tetap stabil terus konsisten? Itu ya karena emang aku dikasih ruang juga sama Mas Uno sih, dan enaknya juga Mas Uno tuh nggak membatasi kita buat bermain. Jadi Mas Uno itu membebaskan kita. Menurut kamu Tantri itu seperti apa? Ya lakuin aja. Jadi nggak perlu aku harus mencari tahu kayak gimana. Tapi emang Tantri itu sebagaimana ya kayak gitu. Dan susahnya semua sih sebenarnya, harus hafal mantra segala macam. harus berhadapan sama ini gitu, segala macam sebenarnya. Tapi luar biasa performanya Sita Marino. Tepuk tangan sekali lagi buat Sita Marino. Mas Teddy, Mas Tegar, kita mau ngobrol Mas Tegar sebagai ayah yang memberikan pesan yang luar biasa. Kalau pesan itu tidak disampaikan aja di taman bermain itu, Mas Tegar, nggak jadi tuh baik. Gimana Mas Tegar, silakan. Halo, selamat sore semua. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Peregrine Studios, terus dikasih kepercayaan untuk bisa memerankan Karta, bapaknya Tantri. Saya awal itu punya tanggung jawab untuk bisa membuat si penonton agak jadi lebih enjoy. Koridornya naik berapa koridor lah gitu, ditambah saya juga mesti pakai bahasa Sunda. Itu yang agak deg-degan banget sebenarnya ketika saya memerankan Mati loh, kasihan nih kok baik banget sama sahabat-sahabatnya, nggak mau sini aja nih sama kita gitu. Itu berhasil banget karakter kamu. Boleh jelasin ke teman-teman media dong? Oke, terima kasih semuanya teman-teman media yang udah datang hari ini dan sudah menyaksikan film Mantra Surugana. Tapi ya dia harus berani untuk menyelamatkan teman-temannya juga. Padahal dia sendiri juga takut nyawanya bakal diambil sama Surugana. Tapi dia berusaha untuk
melewati semua yang dihantui ya. Maksudnya kan setiap scene tuh kayaknya Faye kedapatan duluan deh. Iya kan? Dia selalu dapat duluan, tapi dia juga yang mencoba untuk melindungi teman-temannya. Jadi menurut aku karakter Faye ini adalah karakter yang sebenarnya mirip sama aku juga, peduli banget teman-teman dan cengeng. Jadi dalam memerankan karakter Faye ini seru, berat, tapi dibantu sama teman-teman cast juga, karena dari reading kita udah bangun chemistry masing-masing sih. Udah sih, itu aja dari aku. Mudah-mudahan semuanya puas ya penonton. Puas dong, tepuk tangan dong untuk Febri Roda. Terima kasih jajarannya sudah semua juga sudah kita belum. Ada Dewa Dayana di sini. Sehat Dewa Dayana. Tepuk tangan buat Dewa Dayana dong. Dewa semua udah di ini Wak, tanya dengan segala macam dan lain-lain. Kalau menurut Dewa apa yang bisa disimpulkan dari semuanya? Karakter Mayasa juga sangat luar biasa. Di akhir dari kunci juga. Untuk di Mantra Surugana ini memecahkan dan ngobrol banyak sama karakter Tantri di sini. Itu gimana Wak lo mendapatkan feel-nya menjadi Mayasa? Silakan. Wah, gimana ya Kak Dias ya? Gua ngerasa nggak, kayak udah sebenarnya dari intinya sama sih sama teman-teman lain ya, pokoknya dengan semua energi dan semua niat yang baik segala macam. Pokoknya intinya mungkin simpulkan dari karakter Mayasa bahwa pada akhirnya bertahan kepada kebaikan itu adalah jalan yang lebih baik.